Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Budi Widiana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal saya yang berjudul Analisis Karakteristik Pejalan Kaki pada Ruas Jalan di Kota Denpasar. Yang pertama, di sini saya akan memberikan dan menjelaskan daftar isi presentasi. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Latar belakang. Pejalan kaki merupakan bagian dari sistem transportasi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan moda transportasi lainnya. Walaupun kegiatan berjalan kaki terlihat sederhana, akan tetapi dapat memainkan peran penting dalam sistem transportasi. Karena jika pejalan kaki mengalami gangguan, maka akan mempengaruhi bagian lain dari sistem transportasi. Oleh karena itu, kebutuhan jalan kaki merupakan bagian yang integral dalam transportasi jalan. Akan tetapi pada kenyataannya, seringkali terlihat fasilitas jalan kaki yang diabaikan. Fasilitas untuk jalan kaki sering tidak diikut sertakan dalam perencanaan dan pengembangan suatu area. Jikapun ada, seringkali tidak memberikan kenyamanan bagi para pejalan kaki yang mempergunakan fasilitas tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimanakah karakteristik jalan kaki pada ruas jalan Cokroaminoto Kota Denpasar? Yang kedua, bagaimanakah hubungan persamaan antara pejalan kaki berjalan dan kepadatan pejalan kaki? Yang ketiga, bagaimanakah menentukan fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan kebutuhan pejalan kaki? Selanjutnya, penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik jalan kaki pada ruas jalan Cokroaminoto Kota Denpasar. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan persamaan antara kecepatan berjalan dan kepadatan pejalan kaki. Yang ketiga, untuk mengetahui dalam menentukan fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan karakteristik pejalan kaki. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi mahasiswa dapat mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh semasa perkuliahan. 2. Bagi masyarakat dapat memahami kemudahan dari fasilitas pejalan kaki. Selanjutnya ada batasan penelitian. Lokasi penelitian dibatasi hanya pada satu segmen ruas jalan Cokroaminoto Kota Denpasar. Yang kedua, penelitian ini hanya mencakup studi karakteristik jalan kaki, hubungan antar variabel seperti kecepatan, kerapatan, arus, dan tingkat pelayanan jalan. Di sini tinjauan pustakanya. Latar belakang. Karakteristik jalan kaki menurut Putra 2013 menggunakan rumus Menering N. Kilareski tahun 1988. Arus pejalan kaki adalah jumlah pejalan kaki yang melintasi suatu titik pada penggal trotoar dan diukur dalam satuan perjalanan kaki per meter per menit. Mencari arus digunakan rumus sebagai berikut. Q sama dengan N per T, di mana Q tersebut yaitu arus berjalan kaki orang meter atau menit, sedangkan N jumlah berjalan kaki yang lewat orang per meter, sedangkan T nya
Waktu pengamatan menit. Setelah itu, kecepatan adalah jarak yang dapat ditempuh oleh pejalan kaki pada suatu ruas trotoar per satuan waktu tertentu. Dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan L per T, di mana V kecepatan pejalan kaki, L pejalan penggal pengamatan, T waktu tempuh jalan kaki yang lewat segmen pengamatan. Di sini juga ada kecepatan jalan kaki juga dapat dihitung berdasarkan kecepatan rata-rata waktu atau time mean speed, di mana V T sama dengan 1 per N, sigma N I sama dengan 1 F per I, di mana Ft nya kecepatan rata-rata waktu, N nya banyaknya data kecepatan yang diamati, Fi nya kecepatan tiap jalan kaki yang diamati. Sini saya lanjut pada metode penelitiannya. Jenis penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif analitik yang merupakan proses mengetahui karakteristik perilaku jalan kaki dengan menggambarkan keadaan. Peneliti dengan melakukan survei kepada pengguna fasilitas jalan kaki pada ruas jalan Hosokuro-Aminoto. Lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di sepanjang jalan trotoar pada sisi jalan Hosokuro-Aminoto di depan terminal Ubung dan Pasar. Di sini saya akan menjelaskan bagannya. Yang pertama, tahapan penelitiannya dari mulai, setelah itu rumusan masalah, tujuan penelitian, studi pendahuluan, identifikasi lokasi, identifikasi pustaka. Setelah itu terdapat dua data, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer tersebut pertama survei volume penyeberangan jalan, kedua survei volume pejalan kaki, ketiga survei kecepatan pejalan kaki, yang terakhir survei volume lalu lintas. Sedangkan data sekundernya data jumlah penduduk, peta lokasi studi. Setelah itu melakukan analisis data, mendapatkan hasil dan pembahasan. Setelah itu simpulan dan saran, dan selesai. Om Santi 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 Om. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata ataupun pengucapan, mohon maaf. Terima kasih.